Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Konflik berlarut-larut antara Palestina dan Israel saat ini berkaitan dengan risalah nubuwah kenabian. Keadaan akhir zaman telah disebutkan Nabi Muhammad SAW 15 abad lalu, bahwa umat muslim akan berperang melawan Yahudi, yang kelak Yahudi akan dipimpin oleh Dajjal si Mesias palsu. Israel memiliki tujuan besar dalam menguasai Palestina, yang berkaitan dengan keyakinan mereka tentang kedatangan Dajjal. Mereka berupaya mendirikan negara Israel Raya untuk mengembalikan kejayaan masa lalu Kerajaan Daud yang merupakan masa keemasan Bani Israel. Upaya awal mereka termasuk pendudukan Al-Aqsa, Baitul Maqdis, dan penggusuran penduduk Palestina. Fakta sekarang ini ada banyak perusahaan di dunia dikuasai oleh Yahudi. Teknologi komunikasi, bisnis senjata, penciptaan mata uang elektronik, penundukan negara-negara Arab, dan penguasaan sektor-sektor ekonomi. Yahudi menciptakan tatanan dunia baru untuk menyambut Dajjal, Mesias sejati bagi Yahudi. Itulah sebabnya mengapa konflik Palestina-Israel sulit didamaikan. Israel mempunyai misi besar hingga akhir zaman. Kondisi saat ini Israel dengan sombongnya menunjukkan kekuatannya mengagresi warga Palestina dan ingin menguasai Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Sejak masa lampau kaum Yahudi memang dikenal sebagai umat pembangkang yang suka berbuat kerusakan. Mereka dianggap memiliki karakteristik yang mencakup perilaku merusak, sifat licik, kejahatan, kecenderungan mengusir penduduk lain, tindakan penjajahan, dan pengganggu terhadap kemakmuran bangsa lain. Selama rentang waktu dari masa Nabi Musa sekitar 1700 sebelum Masehi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga pendirian Israel pada tahun 1948 oleh kelompok Zionis, sejarah Yahudi memang mencakup banyak peristiwa yang tragis, termasuk konflik, genosida, pembantaian, dan perang yang berkelanjutan. Sejarah mereka telah dipenuhi dengan banyak tantangan dan konflik. Mimpi untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang dianggap sebagai simbol kebangkitan bangsa Yahudi telah menjadi ambisi dari kelompok Yahudi Zionis. Mereka ingin merebut kembali tanah Palestina dan mengusir penduduk bangsa Arab. Mereka yakin bahwa Haikal Sulaiman berdiri di atas Masjid Al-Aqsa, dan keyakinan ini terus memotivasi mereka untuk menggali terowongan di bawah masjid yang pada masa lalu menjadi kiblat kaum muslim. Sejarah panjang bangsa Israel dimulai dalam kurun waktu 4000 tahun lalu. Sejarah Yahudi menggambarkan bangsa yang mengklaim akidah mereka sebagai akidah paling benar dan termulia. Atas dasar inilah mereka mencela dan menyerang dengan terang-terangan bangsa lain, sekaligus meremehkan kesucian agama lain. Bani Israel adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 putra, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Keturunan mereka kemudian terbagi menjadi 12 suku dalam Bani Israel. Keturunan Yusuf pun dibagi menjadi 2, suku Manasye, yang merupakan keturunan putra sulung Yusuf, dan suku Efraim, yang merupakan keturunan putra kedua Yusuf. Istilah Yahudi berasal dan merujuk pada putra Nabi Yakub bernama Yehuda. Mereka tinggal menetap di sana selama 400 tahun hingga kelahiran Nabi Musa alaihissalam yang membawa penyelamatan bagi Bani Israel dan memimpin mereka keluar dari Mesir. Peristiwa ini tercatat dalam kitab Keluaran, Exodus. Setelah Nabi Musa, bangsa Israel meraih kejayaan kembali saat mereka dipimpin oleh Raja Tolut dari tahun 1042 sampai 1012 sebelum Masehi. Kemudian Nabi Daud memerintah dari tahun 1012 sampai 972 sebelum Masehi, dan Nabi Sulaiman memimpin dari tahun 972 sampai 932 sebelum Masehi. Ketiga raja itu adalah tokoh sentral kerajaan Bani Israel. Nabi Daud memiliki peran penting dalam meletakkan agama sebagai dasar negara, mengikuti syariat Nabi Musa. Nabi Sulaiman, anaknya, kemudian melanjutkan dan menyempurnakan cita-cita ayahnya dengan mendirikan masjid untuk bangsa Israel di Baitul Maqdis.
meskipun perencanaannya dimulai pada masa Nabi Daud. Di dalam masjid tersebut tersimpan 10 amar Allah yang penting. Sulaiman bin Daud adalah seorang nabi dan juga seorang raja bagi bangsa Israel. Setelahnya, putranya Rabeam menggantikannya, dan Rabeam melanjutkan kepemimpinan ayahnya selama masa Fatroh, masa di antara dua nabi, yang konon berlangsung sekitar 17 tahun. Setelah kematian Rabeam, bangsa Israel mengalami perpecahan yang mengancam eksistensinya akibat faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pertumbuhan kerajaan-kerajaan kecil di antara Bani Israel yang muncul bersamaan dengan perpecahan mereka menjadi kelompok-kelompok dan suku-suku kecil. Sementara itu, penyerangan Romawi ke tanah Palestina dan sekitarnya adalah salah satu faktor eksternal yang turut memperparah situasi tersebut. Pada saat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Israel berada di bawah pemerintahan Romawi dan dikuasai oleh Raja Herodes. Hakim Romawi pada masa itu adalah Pilatus Al-Nabti. Kondisi politik, sosial, dan intelektual berbeda jauh dengan masa Nabi Sulaiman karena pengaruh kuat Romawi yang masuk ke Palestina memengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa Israel. Pada masa itu bangsa Israel dipaksa tunduk pada hukum Romawi, membayar upeti, dan merasakan penindasan di bawah otoritas seorang hakim. Kekacauan melanda di mana-mana. Dalam masa kegelapan ini, Nabi Isa alaihissalam diutus sebagai juru selamat, seorang rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kebodohan mental dan kezoliman. Namun meskipun Nabi Isa datang dengan ajaran suci, sayangnya sebagian besar bangsa Israel tidak menerimanya. Mereka bahkan melakukan perlawanan, durhaka, dan bahkan berusaha membunuh Nabi Isa. Sejarah Bani Israel juga mencatat bahwa mereka seringkali mengikat perjanjian dengan Tuhan, tetapi selalu berkhianat dalam berpegang pada perjanjian tersebut. Berdasarkan konsep teologi Yahudi, mereka meyakini bahwa Isa bukanlah Mesias, dengan alasan bahwa Isa tidak memenuhi nubuat mesianik yang tertulis dalam kitab Tanakh, kitab suci Yahudi, dan tidak memenuhi kualifikasi pribadi Mesias. Meskipun begitu, ada sejumlah orang Yahudi yang menerima Isa sebagai Mesias, dan mereka dikenal sebagai orang Yahudi Mesianik. Menurut keyakinan Yahudi, Nabi Isa bukanlah Mesias sejati. Mereka menantikan kedatangan Mesias yang berbeda. Yahudi meyakini akan ada Mesias lain yang akan datang. Dalam buku The Diary of Dajjal, karya Noriaga dan Archambault, disebutkan kemunculan Dajjal dari dulu sudah ditunggu-tunggu kaum Yahudi. Dajjal, Al-Masih palsu ini akan mendirikan negara Yahudi dan menjadikan umat Yahudi kembali berjaya. Kaum Yahudi telah lama menantikan kemunculan Dajjal, Al-Masih palsu. Dajjal diyakini akan mendirikan negara Yahudi dan membantu umat Yahudi untuk meraih kejayaan kembali. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Atas kekurangan dan kesalahannya, mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.